Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal black core ya. Black core, HCS, katalis yang terutama fungsinya adalah untuk memanaskan uap oli. Jadi ada klaim bisa meningkatkan tenaga, ada klaim bisa membersihkan mesin. Ya sayangnya agak sulit ya mengukur klaim-klaim tersebut. Dan kita juga nggak tahu apakah efeknya di jangka panjang juga sama. Kita juga harus ingat sumbernya uap oli itu dari mana. Jadi kan seringnya sistemnya memanasi dengan menggunakan panas dari knalpot. Ada yang pakai pipa tembaga, ada yang pakai wadah khusus ya. Yang pakai wadah khusus itu namanya black core. Penulis nggak paham mengapa kok sampai sistem black core itu juga dipasang dua. Apa maksudnya pasang dua, pasang tiga? Penulis nggak paham itu. Karena ya prinsipnya black core itu kan memanaskan uap oli ya. Uap oli tersebut kemudian dimasukkan lagi ke intake seperti biasa. Yang kalau di mobil posisinya setelah throttle body. Jadi ya uap itu nggak bisa dikendalikan, nggak bisa diatur. Debitnya tetap. Seandainya menambah konsumsi bahan bakar, maka seandainya itu membuat lebih irit, maka itu rasanya cuma berlaku di RPM rendah saja. Tapi ada sisi lain ya, misal alat itu bekerja, yaitu pembersihan. Karena ya uap bahan bakar itu bisa membuat ruang bakar lebih bersih. Tapi ya tetap sih relatif. Tapi ya itu tadi ya, itu hanya dengan asumsi bahwa yang terjadi di daerah pemanas itu beneran yang cracking ya. Padahal ya yang terjadi di situ belum tentu cracking. Bisa jadi nggak beda dari sebelumnya ya. Sama-sama uap oli. Jadi sifatnya nggak berubah. Sifatnya masih tetap oli. Nggak beda dari sebelumnya. Karena untuk merubah sifat ya cairannya, merubah sifat gas olinya bisa jadi butuh suhu yang jauh lebih tinggi. Nah, apakah itu sudah tercapai? Karena itu cuma nempel ke knalpot. Bisa jadi itu kurang. Karena ya namanya panas knalpot kan ya terbatas lah ya. Walau mungkin kena tangan sakit sekali, tapi secara kimianya mungkin kurang dari thresholdnya kan bisa aja. Dan penulis pernah lihat sistem yang namanya plasma itu nggak model kayak gitu. Jadi yang beredar sekarang kan modelnya kotak hitam panjang gitu ya. Oh ya, sebelumnya penulis jelaskan dulu ya bahayanya ya. Jadi menggunakan black core itu ya tentu ada resikonya ya, karena dia jadi bikin panas knalpot nyebar kemana-mana. Untuk pengikatnya ya harus kuat, pakai ya
nggak cuma pakai logam besi saja, kalau perlu pakai kawat-kawat, pakai karet-karet yang tahan panas sekitarnya. Karena ya kalau sampai meluber kemana-mana efeknya besar ya. Jadi yang pasang harus benar-benar paham. Jangan gara-gara pasang itu terus nanti jadi ya menimbulkan resiko kebakaran gara-gara selangnya pecah, nggak kuat panas, kena knalpotnya. Selangnya pun ya harus pakai selang yang tahan panas knalpot. Ujinya gimana? Ya coba pasang di knalpot, talikan di knalpot, aman enggak? Reaktor plasma yang pernah penulis lihat itu banyak syaratnya. Yang pertama adalah dari logam besi, dari besi, bukan stainless steel, tapi harus murni besi. Yang dicari adalah kemampuan menghantarkan magnet. Nah ini agak susah ya, karena ya kalau kita cari pipa ledeng itu bukan besi, itu sudah ada galvanisnya, sifat magnetnya sudah lemah, jadi nggak bisa sembarangan dipakai. Jadi kita harus cari pipa besi yang bulat, yang tebel. Mungkin gampangannya kalau nggak tersedia di pasar bebas, mungkin bisa pakai contoh Honda PCX 160 ini ya. Karena kayaknya logamnya itu lebih banyak kandungan besinya ya, minim sekali yang kandungan lain-lain yang bikin anti karatnya. Jadi bukan baja stainless steel ya, entah lagi ya. Terus selain dari pipa besi, ada batangan besi yang ukurannya lebih kecil. Nah kalau batangan besi mestinya lebih mudah, karena ya ada aja orang yang jual misal untuk pagar gitu ya, pagernya pagar besi, bukan pagar galvanis, ada aja ya. Yang dicari adalah besinya ini bisa terpengaruh magnet, karena nanti ketika operasional itu besinya akan bisa melayang di tengah-tengahnya pipa besinya. Jadi ada batangan besi di tengah, itu akan melayang di tengah-tengah pipa besinya. Yaitu tadi, makanya syaratnya harus besi semua, iron ngomongnya orangnya. Dan modelnya juga beda ya. Pipa besi ini itu ditanam di dalamnya lubang knalpot. Jadi lubang knalpot itu jadi sumber panasnya. Jadi pipanya itu dipanasi benar-benar oleh panasnya knalpot. Jadi nggak kayak yang sekarang ini modelnya ditempelkan ke knalpot. Nah itu nggak cuma nempel, tapi udara panasnya bener-bener menghembus bagian luar pipanya. Jadi karena kena aliran pipa itu sepertinya jadi kena ada medan magnetnya gitu ya. Jadi nggak sekedar ditempel. Kalau sekedar ditempel beda lagi ya. Jadi karena besinya kena lewatan panas, jadi muncul medan magnet, mungkin gitu ya, nggak tahu lah. Terus habis itu ya pakai uap. Sistemnya sendiri sebenarnya adalah sistem untuk bisa menyalakan mesin genset ya, dengan pakai oli. Bisa pakai oli, bisa pakai minyak apapun. Bahkan ada yang ngomong air kencing juga, karena ya amonia ya. Jadi modelnya seperti itu. Jadi di sistem itu jelas bahwa oli itu bisa jadi bahan bakar.
Itu sudah jelas, sudah terbukti. Bahkan ada yang sistemnya closed loop ya, gas buangnya dipakai untuk memanasi sistemnya itu, jadi airnya mulek ya, udaranya mulek kayak ya. Closed loop itu kan maksudnya dipakai sebagai input lagi udara panasnya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, itu kan luar biasa. Sistem yang betul-betul ramah lingkungan ya, karena udara gas buangnya juga balik masuk ke mesin. Cuma dia tetap pakai bahan bakar gitu aja. Sistemnya sendiri namanya adalah GEET ya, untuk yang open source-nya. Sementara yang ada patennya adalah plasma reaktor. Pantone, PANTONE, plasma reaktor. Jadi sistem itu sudah terbukti jalan ya. Sudah banyak yang praktek. Bahkan kalau di Perancis dipakai di helikopter juga. Kebanyakan dipakai di traktor. Ada juga yang pakai di genset. Penghematannya luar biasa. Jadi sangat irit. Di Indonesia kita jarang dengar ya. Ya mungkin eksperimenter Indonesia bukan bukan multi ya, soalnya itu butuh kemampuan ngelas macam-macam gitu ya. Sementara di Indonesia ya orang punya duit kan males kerja ngelas macam-macam kayak gitu kan. Tapi yang jelas itu ya yang penulis tahu ya, model sistem plasma reaktor, dan itu nggak pernah penulis lihat diterapkan di sistemnya HCS atau manapun. Padahal ya sebenarnya sistem itu sistem open source juga, sudah terbukti bisa dipakai untuk penghematan ya, walau penghematannya bukan dari uap oli ya, tapi lain lagi. Tapi kan ya dengan memanfaatkan uap oli ya ada fungsi ganda juga kan ya. Ya wis lah. Harusnya kita ya mempelajari yang seperti itu. Untuk blakornya, untuk katalisnya sendiri, yang sering jadi masalah juga adalah perawatan. Karena ya itu kan lubangnya kecil ya. Itu gimana? Apa yang terjadi kalau misalnya olinya jadi dingin? Uap olinya dingin. Karena kan selang-selangnya PCV itu kan gede-gede. Terus ya katanya uap oli bisa bikin throttle body kotor. Nah, apakah kalau pakai blakor, pakai katalis tembaga itu butuh perawatan berkala, misalnya 3 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau sebulan sekali. Nah itu bagaimana nanti? Ya wes lah, itu aja. Kalau penulis sendiri ya untuk metode seperti itu mending langsung ke bahan bakarnya ya, bukan hanya ke uap oli. Karena ya kalau uap oli itu oli ya, bukan bahan bakar. Kalau sistemnya kurang panas, kurang macam-macam ya, rasanya nggak beda ya dengan uap oli yang biasanya. Kalau misal anginnya bocor ya kan bisa aja terjadi ya, anginnya bocor. Nah itu juga bisa menyebabkan penurunan performa juga kan. Karena ya yang di vakumnya, yang di bawahnya throttle body itu kan isinya udara vakum ya. Kalau bocor ya performa jadi nggak bisa keluar.
Rasanya kalau kendaraan modern ya ada air flow sensornya mungkin lebih enak mainan air flow sensor. Kalau butuh tenaga tarikan bawah ya seperti caranya penulis, saluran udaranya ukuran baik panjang maupun diameter lubang masuknya yang dieksperimenkan, karena jelas dengan merubah saluran udara akan mempengaruhi peak bandwidth power band, akan mempengaruhi power band. Kalau selangnya pendek besar itu meningkatkan tenaga di RPM atas. Kalau untuk mobil matic yang RPM-nya maksimum 2000 atau 2500 ya jangan nekat pakai model itu, tapi justru sebaliknya dibuat panjang, dibuat kecil. Nah itu butuh riset juga. Kalau pingin teknologi resonansi ya silahkan pakai Helmholtz tabung kecil tambahan yang resonan ya. Yang setengah lambda atau pasti biro. Kalau seperempat itu mematikan gelombang. Kalau resonan ya mau setengah mau satu itu bisa ya. Tujuannya resonansi adalah membuat udaranya jadi lebih pas gitu ya. Tabung resonansi kalau diintake namanya Yaesu atau di Kawasaki apa? KISS bukan apa ya oleh Kawasaki. Terus kalau di exhaustnya ada exhaust tag-nya Bajaj, atau kalau ya di TPS sejak kalah di pengadilan jadi nggak dinamai lagi, tapi knalpotnya jadi ono tabungi pisan tapi nggak disebut ya. Cuma ngomong tabung di knalpot ini bikin tenaga nambah ya. Ya itu ya mainannya ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.